Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita di malam hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan, dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang Allah dan Rasul banyak memuji, terutama bagi orang-orang yang mau bersimpuh dan duduk mengambil kebaikan, mengajarkan kebaikan. Saudaraku, hari-hari ini kita banyak mendengar berita duka, baik karena meninggal dunia saudara-saudara kita yang terpapar wabah COVID-19, atau orang yang meninggal dunia karena sebab-sebab yang lain, atau juga kita mendengar berita saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Saudaraku, seorang penyair pernah mengatakan, innamal mar'u hadisu ba'dah, fakun hadisan hasanan liman wa'a. Seorang penyair mengatakan, sesungguhnya seorang itu akan menjadi bahan cerita bagi orang yang sesudahnya. Maka jadilah bahan cerita yang baik untuk dikenang. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita semua akan menjadi bahan cerita bagi orang yang setelahnya, bagi orang yang hidup setelah kita. Maka jadilah bahan cerita yang baik agar bisa dikenang. Ketika kita mendengar berita kematian, berita seorang yang tertimpa sakit, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang dikenang dengan kejelekan. Si A ketika sakit teriak-teriak, meronta-ronta. Si B meninggalnya dalam dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya bagaimana kita menghadapi musibah dengan benar. Sikap yang benar dalam menghadapi sakit. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan, tadi sebagaimana diinfokan, kalau tidak selesai malam ini, akan dilanjutkan pada sesi kedua. Kita akan mengupas sebuah buku ini sebenarnya sudah lama. Buku aslinya berjudul Bila Sakit Menyapa. Ya, buku ini sudah ditulis sejak tahun 2008. Jadi kurang lebih sudah 12 tahun ya. Buku ini kemudian kami ringkas di saat-saat sedang banyak di rumah, tidak kemana-mana, PPKM darurat. Maka kami tulis ringkasan dari buku Bila Sakit Menyapa dengan judul Kado Istimewa Untukmu yang Sedang Sakit.
Bagaimana kita menghadapi musibah, bagaimana sikap kita yang benar dalam menghadapi musibah, di antaranya sakit, maka kami kupas dalam buku ini. Baiklah saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mohon taufik pertolongan Allah, kita mulai kajian kita membahas buku Kado Istimewa Untukmu yang Sedang Sakit. Saudaraku, kesehatan adalah harta yang tidak ternilai. Sebab kesehatan itu modal dasar di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Apapun profesi kita, kalau dalam kondisi tidak sehat, maka kita tidak bisa melakukan profesi yang kita lakukan. Apakah Anda seorang karyawan? Kalau sakit, apakah bisa berangkat ke kantor, ke pabrik? Tentu tidak bisa. Apakah Anda seorang guru? Bila sedang sakit, tidak bisa mengajar. Ataukah Anda seorang pedagang yang tiap hari harus ke toko, membuka lapak? Itu pun tidak bisa dilakukan kalau sakit sedang menyapa. Maka nilai kesehatan ini sangat mahal dan sangat berarti sekali. Modal dalam kehidupan aktivitas kita. Karena itulah kaum muslimin, karena nikmat sehat itu adalah anugerah Allah yang mahal, yang tidak ternilai harganya, yang besar, kita wajib bersyukur dengan nilai kesehatan ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain, tentang betapa besar nikmatnya sehat. Beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang di pagi hari dia merasa aman dalam perjalanannya, kemudian badannya sehat, dan dia mendapati makanan untuk hari itu, seolah-olah kebahagiaan dunia sudah dia dapat pada hari itu. Allahu Akbar. Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, diberikan rasa aman dalam perjalanan. Karena kita dalam melakukan aktivitas butuh rasa aman. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja di kantor kalau perjalanan tidak aman? Tapi tidak cukup sampai situ. Nikmat yang kedua yang besar pula, kalau jalan aman, tidak ada gangguan, Rasul memberikan nikmat kedua, badannya sehat. Apalah artinya keamanan kalau badan kita tidak sehat? Kita hanya di rumah, berbaring di atas kasur, tidak bisa merasakan kenikmatan aman. Maka Rasul sebutkan nikmat yang kedua. Barang siapa yang dia aman dalam perjalanannya, kemudian dia sehat. Allah. Karena dengan sehat itu dia bisa berjalan, menikmati indahnya pagi hari, menikmati alam, berjalan sampai kantor dengan aman, badan sehat. Karena itulah kaum muslimin, kesehatan ini nikmat yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita tertipu dengan masa sehat. Rasulullah mengingatkan kita semua, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. Satu, nikmat kesehatan. Dua, nikmat luang. Sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia banyak tertipu ketika sehat dan ketika memiliki waktu luang. Ketika sehat, lupa Allah, lupa istri, ya, lupa bersyukur, lupa beribadah, lupa kalau sehat. Tertipu manusia. Dia berpikir saya akan bisa hidup lebih lama lagi. Mumpung sehat, apapun kenikmatan dunia dilakukan walaupun haram. Ini tertipu dengan kesehatan. Ketika sehat, merasa tidak mungkin saya kena virus. Ya, apa itu virus? Nggak ada. Saya orang yang rajin olahraga. Saya orang yang kuat fisiknya, imunnya. Tertipu itu namanya.
Ia akan merasakan betapa mahal nikmat sehat ketika sakit. Maka Rasulullah mengingatkan ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Lalai dia di masa sehatnya. Dan yang kedua ketika waktu luang, waktu kosong. Apabila Allah SWT menjadikan kesibukan seorang hamba dalam hal yang tidak bermanfaat, itu bentuk penghinaan kepadanya. Dia memiliki waktu luang, kemudian digunakan kepada hal yang tidak bermanfaat. Sekarang kita banyak di rumah, ya, mobilitas manusia dikurangi, ada pembatasan, penyekatan. Kemudian waktu kosong kita di rumah malah digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Seharian habis hanya mancing. Seharian habis hanya untuk main burung dara, burung merpati. Ya. Waktunya habis. Tidak bermanfaat, tidak baca Quran, tidak sholat, ya. Tidak mendekat kepada anak-anak ketika kita sudah di rumah. Kebanyakan manusia tertipu dalam dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka saudaraku, apalah artinya kalau kita punya kekayaan melimpah, tapi badan kita sakit-sakitan? Ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Ya, sebagai pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai ketika kita badan sehat, lupa. Harta yang Allah titipkan kepada kita, kita simpan, kita pegang. Kemudian kita tidak bisa bersedekah. Kalau sudah sakit, apa gunanya kekayaan yang banyak? Tidur tidak enak, makan tidak enak, bernafas harus dibantu dengan oksigen. Ya, ini menunjukkan nikmat sehat itu nikmat besar. Karena itu manfaatkanlah ketika sehat untuk beramal soleh. Apalagi kita sekarang berada di mana? Bulan Zulhijjah. Baru tanggal berapa? Tanggal 2. Ya. Bahwa kita sudah masuk bulan Zulhijjah, manfaatkan ini, mumpung sehat. Di tengah-tengah saudara kita yang lain sedang berjuang melawan COVID-19. Maka bagi yang sehat jangan sombong. Jangan meremehkan protokol kesehatan, jangan meremehkan protokol agama dengan taubat, ya banyak minta ampun. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah nikmat sehat. Saudaraku yang berbaring di kasur putih, semoga Allah memberikan kesembuhan. Manfaatkanlah waktu sehat kita sebelum sakit. Rasulullah mengingatkan iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waginaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang miskinmu. Wa faraghaka qabla syuglik. Masa waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi saudaraku, ketika kita sehat, manfaatkan waktu ini. Kata Nabi, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena kalau sudah sakit, kenikmatan hidup itu berkurang. Contoh yang mengalami ya terinfeksi virus COVID ini, dia merasakan nikmat-nikmat itu berkurang. Ada yang merasakan virus corona ini ringan pengaruhnya, ya. Ada yang berat, ada yang sangat berat. Yang ringan misalkan demam ringan. Tapi itu saja sudah berkurang kenikmatan kita. Hidup ketika kita merasakan demam ringan, walaupun itu ringan, tidak enak. Badan greges. Tahu greges? Greges itu yang gak enak. Ada yang hilang penciuman. Nah, ini bahaya. Bagaimana nikmatnya makan, bisa merasakan asin, manis,
mencium masakan sedap itu hilang. Maka nikmat hidup kita berkurang ketika sakit. Ada yang hilang, tidak bisa merasakan lidahnya masakan-masakan. Pahit, minum, makan, pahit. Maka ini semua memberikan teguran kepada kita kaum muslimin, kalau ketika kita sehat, manfaatkan itu. Bersyukur kepada Allah bisa minum air putih seger. Yang sakit minum air putih saja pahit. Yang terkena COVID-19 tenggorokannya radang. Nggak enak makan, nggak enak minum. Ini ketika kita sakit, memberikan pelajaran apa? Kalau sehat, ingat Allah. Kalau sehat, kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, tidaklah seorang hamba minum air yang jernih, kemudian masuk ke tubuhnya tanpa kesulitan, dan setelah itu keluar kotoran penyakitnya, kecuali wajib baginya bersyukur. Allahu Akbar. Kita minum air putih, kemudian setelah itu kita keluar kotoran kita melalui air seni. Ini wajib bersyukur. Ada orang susah buang air kecil. Betul? Dia minum terus, tapi nggak bisa kencing. Penyakit apa namanya itu? Prostat atau apa ya? Jadi minum banyak, air seni nggak bisa keluar. Terhambat. Ini kan nanti harus operasi dan lain-lain. Maka saudara-saudaraku, kita sekarang minum air putih itu nikmat. Seger di tenggorokan. Tidak sulit masuk ke tubuh air putih kita. Setelah itu kita keluar, kotorannya keluar melalui air seni, bersyukur. Enak. Ada orang yang keluar air seni bukan air yang keluar. Apa? Batu. Ada? Ada. Kencing batu. Sakitnya, jangan ditanya. Sakit bukan main. Orang normal, kencing, air seni yang keluar. Sebagian orang air seninya sedikit, yang keluar batu. Sakitnya, Masya Allah. Maka kaum muslimin, bersyukurlah ketika kita sehat. Jangan lalai, jangan sombong ketika kita sehat. Kembalilah kepada Allah. Karena nikmat kesehatan ini sangat berharga, sangat mahal. Coba kalau kita dalam kondisi sekarang, pandemi ya. Dalam kondisi pandemi, tabung oksigen, berapa itu per hitungannya apa kalau tabung oksigen? 5 kubik apa berapa? Berapa kita harus bayar? Sekarang kita sedang sehat, bebas, tidak harus bayar sekian dan sekian. Ini amat sehat. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, duhai berharganya sebuah nikmat. Semua kelezatan masuk dan keluar dengan mudah. Sungguh ada seorang raja di daerah sini mempunyai seorang anak yang susah minum. Sampai raja itu berkata, kasihan orang sepertimu. Engkau tidak minum kecuali ketika haus, apabila minum pun masih susah. Duhai berharganya sebuah nikmat. Saudaraku yang berbaring di kasur putih yang sedang sakit, yang menyimak kajian di malam hari ini, renungkanlah mulai detik ini. Kalau saya sehat nanti, kita akan bersyukur kepadanya. Kita akan banyak menjalankan amal soleh. Jangan ditunda-tunda. Ya. Maka kalau sekarang kita sakit, pengen punya keinginan apa, sedekah, langsung tunaikan. Jangan nanti-nanti. Nanti aja dah infaknya kalau sudah sembuh. Iya kalau sembuh. Kalau nyawanya kita diambil oleh Allah SWT, siapa yang tahu? Ya. Ibnu Umar pernah mengatakan, Rasulullah pernah memegang pundakku kemudian bersabda, jadilah engkau di dunia ini ibarat seorang yang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, apabila tiba waktu sore, jangan engkau menunggu pagi hari. Apabila tiba waktu pagi, janganlah engkau menunggu sore hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Hidupmu sebelum matimu. Maka mulai detik ini kita perbaiki diri kita.
Yang sakit banyak-banyak bersyukur, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Isi masa-masa sakit kita, isolasi mandiri kita untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sekarang yang sakit, sibukkan kita dengan ketaatan, dekat kepada Allah. Jangan jadikan pikiran ngelamun, ya. Atau ketika isolasi mandiri hanya banyak pegang HP, tidak. Berpikir positif, saya sembuh. Allah yang Maha menyembuhkan. Isi dengan ketaatan. Lebih-lebih kita sekarang di bulan Zulhijjah, yang Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asyr." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bapak Ibu, kalau sakit, pasrahkan diri kita kepada Allah. Bacalah Al-Quran. Jangan banyak pikiran nanti gimana. Udah, istirahat. Baca Quran, hatamkan Quran, tata hati kita. Ya. Yang ini akan meningkatkan imun tubuh dengan baca Quran, karena Quran sendiri adalah obat. Allah telah mensifatkan bahwa Al-Quran syifa, obat penyakit. Maka baca Quran. Usah baca berita semakin banyak jumlah yang terpapar COVID-19. Kita semakin apa? Makin drop. Baca Quran, ikuti petunjuk medis, kesehatan, minum obat ini, minum. Ini radang, minum. Ini nurunin panas, minum. Supaya kita sehat, makan enak. Ya. Dan sehatnya kita ingin bangkit dari sakit, tidak ada niat apa-apa. Bukan ingin hidup lebih lama lagi di dunia, menikmati kenikmatan dunia, bukan. Tapi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat kembali kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan di masa-masa jahiliyah. Saudaraku, ingat, waktu sehat kita, nikmat sehat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih, Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim, dan lain-lain, Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah an yuqala lahu alam usihha laka jismaka wa urwika minal ma'il bari." Dengarkan hadis Nabi SAW. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah an yuqala lahu alam usihha laka jismaka wa urwika minal ma'il barid. Sesungguhnya pertama kali yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat berupa kenikmatan adalah, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan melepaskan dahagamu dengan air yang dingin? Allahu Akbar. Jadi yang pertama kali ditanya pada seorang hamba pada hari kiamat, diantaranya dengan masalah kenikmatan, bukankah kami telah menyehatkan badanmu? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, inilah nikmat kesehatan. Jangan bersedih. Saudaraku yang sedang sakit, kita semua tentu tidak ingin sakit. Siapa di antara kita yang ingin sakit? Tidak ada. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di alam yang fana ini, dunia ini, itu sudah digariskan oleh Rabb yang maha bijaksana. Kita semua tidak ingin sakit. Tapi apa yang terjadi di dunia ini sudah digariskan oleh Allah. Allah sudah tentukan. Maka adanya bencana, adanya musibah, adanya sakit, semuanya adalah ketentuan Allah. Nah, ini sebagai hiburan bagi yang sakit. Bahwa saya sakit ini ketentuan Allah. Sehingga tidak ada perasaan-perasaan memberontak dengan sakit yang kita alami. Atau menyalahkan orang lain. Menyalahkan Allah, menyalahkan istri, menyalahkan teman. Kamu sih
pulang kampung, pulang-pulang bawa virus. Enggak. Yang terjadi di dunia ini sudah Allah gariskan. Semuanya berjalan dengan takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula yang terjadi pada dirimu sendiri melainkan sudah ditulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah SWT. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, kita lihat hari-hari ini ambulan silih berganti, hilir mudik. Kita mendengar suara sirene, kita mendengar berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Karena musibah itu adalah sunnatullah bagi manusia. Musibah sudah Allah garis, sudah Allah tentukan. Orang yang paling mulia pun akan merasakan yang namanya musibah, apa bentuknya sakit atau musibah yang lain. Maka saudaraku yang sedang sakit, jangan Anda bersedih. Karena orang yang paling berat cobaannya itu para nabi dan rasul. Yang paling berat cobaannya itu para nabi dan rasul. Maka cobaan yang kita terima sekarang, kita banyak di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Ya, keluar pun kalau ada hajat sedikit, pulang lagi. Nanti begitu pulang disuruh mandi sama istri. Mandi dulu sana mas. Wah, ibu-ibu kan paling rewel ya sama suaminya. Susah kita. Tapi ujian ini tidak seberat ujian dan cobaan yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya itu para nabi, kemudian yang setelahnya, dan yang setelahnya. Jadi orang semakin imannya itu kuat, maka cobaannya pun semakin kuat. Semakin akan bertambah berat cobaannya. Jangan dikira Ustadz itu nggak ada cobaannya. Wah, Ustadz mah enak, tinggal ngisi kajian, Zoom. Ya. Tidak. Semakin tinggi iman seseorang akan semakin berat cobaannya. Maka Bapak Ibu yang sekarang berbaring di kasur, yang sedang sakit, yang sedang pusing, yang sedang lemah, ini ujian keimanan untuk menaikkan keimanan kita. Apakah iman kita semakin kuat, semakin tebal, atau semakin tipis? Semakin diuji akan kelihatan mana hamba yang kuat imannya dan mana yang lemah. Karena ada di antara saudara kita yang sakit. Ketika sakit teriak-teriak, ketika sakit beronta-ronta, tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis yang baru saja kita bacakan ini memberi bantahan kepada yang mengatakan bahwa orang mukmin itu kalau diberi cobaan tandanya dia tidak diridhoi oleh Allah. Orang mukmin kalau diberi cobaan tandanya dia tidak diridhoi oleh Allah. Tidak. Ini persangkaan yang salah. Kalau begitu Nabi dan Rasul orang yang nggak diridhoi oleh Allah. Karena mereka diberi cobaan. Tidak. Tapi musibah itu ingin menguji keimanan kita. Ingin menguji ketakwaan kita. Sekuat apakah kita menerima ujian dari Allah SWT. Alif Lam Mim ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia akan menyangka mereka dengan enak mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji? Apakah manusia akan mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji? Tidak.
Kalau Anda beriman, Anda harus merintangi batu-batu ujian dan cobaan. Maka saudaraku yang sedang sakit, yang sehat, ujian, cobaan secara umum adalah isyarat kebaikan, bukan tanda kejelekan. Ya. Jadi ujian dan cobaan, apapun bentuknya, diantaranya sakit, itu tanda kebaikan, bukan kejelekan. Rasa sakit yang kita rasakan, kita merana, sedih dalam hati, kapan saya sembuh, 14 hari, perasaan lama banget 14 hari. Ya. Jangan membawa kita berburuk sangka kepada Allah. Akan tetapi berbaik sangkalah. Karena kalau kita sudah mindset pikiran kita sembuh, baik, itu akan membuat imun tubuh kita semakin kuat. Kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan berprasangka baik kepada kita. Ingatlah selalu hadis qudsi yang berbunyi, Ana inda husni dhanni abdi bi, falyadhunna bi ma syaa, in khairan fa khairun, wa in syarr fa syarr. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku akan menuruti persangkaan baik para hamba kepadaku. Hendaklah dia berprasangka sekehendaknya. Kita mau mikir macam-macam silakan. Apabila prasangkanya baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau prasangkanya buruk, maka akan buruk pula hasilnya. Saudara-saudariku yang berbaring sakit, berprasangkalah baik kepada Allah. Saya diberi ujian dengan COVID ini. Barangkali teguran bagi saya. Barangkali Allah sayang sama saya. Jangan berpikirnya jelek. Jangan berpikirnya Allah tidak sayang. Jangan berpikirnya, ya, ini ulah siapa sih COVID ini, saya jadi kena begini. Tidak seperti itu. Tapi berprasangkalah baik, maka hasilnya pun akan baik. Kalau kita prasangkanya jelek, Allah nggak kasihan sama saya, lebih baik saya mati saja. Ini hasilnya pun akan buruk. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berprasangkalah baik ketika kita sakit, karena Allah akan mengetahui ketulusan hati kita. Allah akan mengetahui ketenangan jiwa kita. Kalau kita prasangkanya baik kan enak, tenang. Enggak, ya alhamdulillah ini takdir. Walaupun sudah prokes saya tetap positif COVID. Ya dia terima. Hatinya lapang. Ini akan berbunga-bunga. Dan orang kalau hatinya berbunga-bunga itu bahagia. Bisa menambah motivasi semangat sembuh. Ini rahasia kenapa kita disuruh berprasangka baik, bukan berprasangka buruk. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, ada kabar gembira bagi orang yang sakit. Dalam sisi pandang manusia, sakit mungkin buruk. Menurut pandangan manusia, sakit itu buruk. Tapi di sisi Allah belum tentu buruk. Ada kebaikan-kebaikan, berita-berita gembira yang akan didapat oleh orang yang sakit. Ibaratnya Bapak Ibu, kita punya anak. Anak kita sakit. Dokter bilang harus operasi. Kita lihat dengan mata kita, ya Allah, anak sekecil ini dioperasi, dibedah. Sakit, nggak enak. Tapi kenapa kita ikhlaskan anak kita dioperasi? Karena kita tahu di balik operasi itu ada kebaikan yang kita harapkan. Di balik pandangan kita yang jelek, anak dibedah, anak dioperasi, dengan pandangan kita melihatnya jelek. Tapi di balik itu ada kebaikan yang lebih besar kita harapkan. Begitulah sakit kaum muslimin. Jangan dipandang dari sisi buruknya saja. Tapi ada sisi lain yang bisa mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Maka terimalah berita gembira bagi orang yang sakit. 1. Orang yang sakit akan menghapus dosanya. Karena Allah berfirman,
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Lihatlah, orang yang sakit justru diampuni, dimaafkan kesalahannya. Siapa yang tidak mau kesalahannya diampuni? Kita saja, ya, kalau terlibat masalah misalkan di urusan dunia ini, dapat keringanan potongan hukuman, senang nggak? Senang. Atau bahkan mungkin kita dibebaskan dari tuntutan. Wah, senangnya bukan main, sujud syukur. Ini dengan sakit, kita diampuni kesalahan kita. Bebas dengan sakit. Rasulullah SAW menguatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ma yusibul muslima min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala huznin, wala adha, wala ghammin, hatta syaukati yushakuha, illa kafarallahu biha anhu min khatayah. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kelelahan, sakit, gelisah, kesedihan, gangguan, dan kesusahan, sampai-sampai kalau ada duri yang menusuknya, melainkan Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Allah, kesalahan kita dihapus gara-gara sakit. Sampai duri yang kita tidak sengaja tertusuk duri di jalan, Allah hapus kesalahan. Ini berita gembira bagi orang sakit. Ya, jangan ngelihat sakit itu buruk, sakit itu saya nggak bisa makan enak, sakit itu saya nggak bisa jalan-jalan. Enggak, lihat pahala yang akan kita dapat. Kesalahan kita dihapus. Kedua, orang yang sakit bisa meraih derajat yang tinggi. Orang yang sakit Allah janjikan baginya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Berdasarkan hadis, inna rajula takunu lahul manzilatu indallah fama yablughuha bi'amal fala yazalu Allahu yabtalih bima yakrah hatta yuballighahu dzalik. Ada seorang hamba yang meraih kedudukan mulia di sisi Allah bukan karena amalannya. Allah memberi cobaan dengan sesuatu yang dia benci sehingga dia dapat meraih derajat yang mulia tersebut. Jadi ada yang meraih kedudukan mulia di sisi Allah bukan karena amalan, tapi Allah selalu beri ujian, cobaan-cobaan yang dia benci, dia dapat derajat mulia itu. Ya. Maka kaum muslimin, orang yang dulunya ditempa dengan musibah-musibah, itu lebih kebal dia, lebih tahan banting. Dia akan bisa lebih menghadapi ujian cobaan kehidupan ini. Tidak cengeng. Tidak sebentar-sebentar mengeluh. Tidak, dia lebih kuat. Ya. Karena ini hadisnya. Allah senantiasa mengujinya dengan perkara yang dia nggak suka. Sampai dia meraih derajat yang utama tersebut. Yaitu kedudukan mulia di sisi Allah. Maka kaum muslimin kita harus menyiapkan diri kita untuk siap mendapatkan ujian dari Allah. Bukan kita menantang, tapi kita menata diri agar kita tidak sebentar-sebentar mengeluh, agar kita tidak sebentar-bentar loyo, lemes. Karena ujian, cobaan pasti ada dalam kehidupan dunia ini. Orang yang sering ditempa musibah, ujian, cobaan, imannya akan semakin tebal, semakin kuat. Semakin bagus kualitasnya. Bapak sering makan telur kan? Telur ayam negeri sekarang berapa sekilo? Di pasaran itu bisa 24, 26 ya. Kalau ayam kampung berapa harganya sekilo? Ayam kampung biasanya jualnya butiran. Butirannya saja 2.000. Atau lebih ya, 3.000. Mengapa kira-kira ayam kampung telurnya lebih mahal daripada ayam negeri? Ayam negeri telurnya murah. Sekilo 22.000, 23.000 dapat 16 butir. Kalau ayam kampung 16 butir kali 3.000 saja, sudah berapa? Lebih dari 22.000.
Kenapa kira-kira telur ayam kampung mahal, ayam negeri murah telurnya? Karena ayam kampung itu banyak menderita. Dia cari makannya di mana? Keliling kampung dia, sembarangan makannya. Yang kotor dimakan, yang rumput dimakan, ada apa yang ketemu di jalan dia makan. Tapi ayam negeri dimanja, dipasok, makanannya sudah dibersihin ya. Manja, kualitasnya juga beda. Ayam kampung kehujanan, kepanasan, keliling dia. Makanya disebut ayam kampung. Ayamnya mahal, telurnya mahal. Nah, begitupun orang mukmin yang sering ditempa ujian, cobaan, hujan dia lalui, panas dia lewati, akan beda hasilnya. Beda kualitasnya. Ini kadang-kadang kan kita melihat pemuda-pemuda zaman sekarang kan cengeng, lembek. Karena kurang ditempa. Coba lihat orang tua kita. Mereka itu mikirnya nggak macam-macam. Bangun tidur, sholat subuh. Di sholat subuh, ngopi, sarapan dengan singkong. Ya, roti sumbu. Tahu roti sumbu? Singkong. Setelah sarapan dengan roti sumbu, dengan ubi jalar, ya, berangkat ke sawah, mikul pacul, menggarap sawah, capek jam 9 istirahat sebentar di gubuk, lanjutkan lagi kerja, zuhur istirahat, sholat, di saung, makan siang, nikmat, walaupun dengan nasi putih, ikan asin, sambal, cukup. Tapi mereka sehat. Sehat mereka. Ya. Kenapa? Hati mereka yang senang. Mereka menerima kehidupan dunia yang memang penuh cobaan. Mereka sudah ditempa hari-harinya dengan ujian cobaan sehingga kuat imannya. Beda dengan anak zaman sekarang. Udah nikah masih minta duit sama orang tuanya. Ngerengek ya akhir bulan. Nah ini beda. Karena orang yang diberikan ujian cobaan berat akan semakin menata hatinya, membuat imannya kuat. Berita gembira yang ketiga bagi orang yang sakit. Dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun sakit. Ini bagi yang terbiasa melakukan amalan ibadah, kemudian sakit sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah tersebut. Maka pahalanya tetap dicatat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba sakit atau sedang bepergian, akan tetap ditulis pahalanya seperti ketika dia mukim dan sehat. Kita biasa sholat malam. Kemudian sakit tidak bisa sholat malam. Pahala sholat malam akan tetap ditulis sebagaimana ketika kita sehat. Di masa pandemi ini, sekarang PPKM darurat, kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Padahal kita biasanya sholat jamaah di masjid. Maka pahala kita akan tetap ditulis. Sebagaimana kita sehat, sebagaimana kita melakukan kebiasaan tersebut. Maka kaum muslimin jangan bersedih ketika sakit. Kita nggak bisa maksimal, berdiri sholatnya nggak bisa lama. Kenapa? Keliengan, pusing. Allah akan tetap tulis sebagaimana kita pahalanya, sebagaimana ketika kita sehat. Ini berita gembira. Ya. Bahwa amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan semasa sehat, Allah akan tetap tulis walaupun kita sakit. Maka bergembiralah wahai orang yang sakit. Yang keempat, berita gembira bagi orang yang sakit. Sakit itu termasuk kebaikan. Ini sudah kita singgung sebelumnya. Sakit yang kita derita pertanda bahwa Allah itu masih menghendaki kebaikan pada hambanya. Betapa banyak orang yang sakit setelah sembuh dia menyadari kesalahan dan kembali kepada Allah. Dan itu banyak kisahnya. Ada orang sombong, angkuh di depan manusia, dikasih sakit sedikit, jebret. Baru dia sadar, ternyata saya bukan siapa-siapa. Akhirnya setelah sembuh,
lebih baik sikapnya, lebih baik sifatnya. Ini tandanya bahwa sakit itu kebaikan bagi kita. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberinya cobaan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan ngasih kita cobaan. Allah akan uji keimanan kita. Rasulullah juga bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra'u syakar, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabar, fakana khairan lahu." Sungguh mengherankan sekali perkaranya orang yang mukmin, orang yang beriman. Semua perkaranya baik. Tidaklah hal itu kecuali pada orang mukmin. Apabila dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Itu pun baik baginya. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Itu pun baik baginya. Jadi kalau kita ditimpa kesusahan, musibah, sakit, sabar, itu baik. Maka musibah itu kebaikan. Yang kelima, bahwa ganjaran sesuai dengan musibah yang kita terima. Pahala sesuai dengan musibah yang kita terima. Kalau di masa-masa COVID ini kita merasakan berat sakit kita, maka tentu ganjarannya beda dengan orang yang hanya demam ringan. Karena ganjaran itu sesuai dengan musibah yang kita terima. Rasulullah SAW bersabda, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha. Wa man sakhita falahu suht." Sungguh besarnya balasan seimbang dengan besarnya musibah. Apabila Allah mencintai sebuah kaum, maka dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridho, maka dia mendapat keridhaan. Dan barang siapa yang benci, maka baginya kebencian. Jadi Rasulullah mengatakan besarnya balasan berbanding lurus dengan besarnya musibah. Semakin berat cobaan sakit yang kita terima, tentu pahalanya semakin besar. Karena ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sakit. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita break sebentar. Setelah itu kita buka tanya jawab. Ya, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Nah.